Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya John Tamono dalam podcast Cendana TV Suara Anak Pelosok. Dalam podcast kali ini, kita akan mengangkat salah satu kisah inspirasi bersama salah satu teman saya atau wartawan senior NTT khususnya Kota Kupang yang dengan segala pergumulan hidupnya, yaitu sakit, penyakit yang dideritanya bertahun-tahun akhirnya sembuh hanya dengan doa. Nah, seperti apa kisahnya? Ayo ikuti podcast selanjutnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Om John, Apa kabar? puji Tuhan baik hari ini. Sudah sekian lama baru ketemu ya, Bung Lex ya? Syukur karena hari ini bertemu dengan teman yang dulunya hidup pikuknya di lapangan. Di lapangan Kota Kupang. Di Kota Kupang akhirnya kita dengan sekian lama tahun Tidak berjumpa, akhirnya ini hari baru bisa berjumpa. Siap. Dengan situasi kita yang berbeda, Saya dalam keadaan sakit dan saya sedangkan Bu saya dan Bu Melang buana jauh di tidak jelas. tapi bersyukur karena kasih karunia Tuhan masih bisa mengizinkan kita untuk bertemu siang hari ini di tengah kesibukan Om John. Tuhan mengizinkan untuk kita bertemu hari ini dan saya berterima kasih karena Om John berkesempatan untuk bisa bercerita dengan Om John hari ini. Sehat. Terus bagaimana keadaan hari ini? Sehat dengan Puji Tuhan, dari penderitaan yang dialami sejak Juli 2018 dengan kondisi awal 9 hari di rumah sakit, lumpuh dan harus menderita sudah 7 tahun, tapi saya bersyukur sampai hari ini sebagai orang yang mengalami hipertensi dan harus mengalami stroke dan kelumpuhan, saya bersyukur saya bisa berbicara dan hari ini bisa bertemu dengan teman lama yang dulunya sama-sama di lapangan dan akhirnya bisa ketemu lagi setelah berpisah. Bertemu dan teman lama yang sungguh tersiksa dengan keadaan selama sakit. Selain lumpuh, jujur Om John tersiksa dalam penderitaan yang saya alami. Selain lumpuh, ada penderitaan lain yang saya alami, itu adalah rasa rindu dengan teman-teman lama. Itu sepertinya kita baru jatuh cinta pertama ya. Jadi kangen betul-betul. Nah, jadi hari ini rasa kangennya terobati ya, Bung Lex. Kangennya terobati. Khususnya di wartawan Des Kota Kupang sudah terobati karena ada berapa yang datang termasuk Bung John. Hari ini hanya tersisa satu teman wartawan Timex Bung Gator baru naik yang dulu sama-sama di lapangan, dan ada juga Adi Fenti Anin maupun dari yang lainnya dari media lain seperti Adik Yuni Rahmawati yang belum sempat berjumpa, tapi bersyukur karena bisa dapat berkomunikasi lewat HP, lewat telepon, lalu bisa terobati rasa rindu. Saya jujur dan saya bersyukur lewat proses yang saya alami ini, saya melihat kemuliaan Tuhan karena saya bisa lebih dekat dengan Tuhan lewat doa, baca Alkitab, dan beta dikuatkan, diteguhkan. Demikian juga kalau untuk kehidupan saya dengan kondisi yang saya alami saat ini, saya jujur Om John, upaya medis maupun yang akan yang nonton, upaya medis sejauh ini cukup banyak, tapi tidak ada pemulihan yang luar biasa. Bahkan ada teman-teman, bahkan ada kata-kata dari orang, saya tidak perlu sebut off the record, orang sempat bilang saya bahwa saya sudah mati, tapi saya yakin percaya bahwa mulut manusia, omongan manusia tidak memegang saya punya semua Bung Lex itu kalau
hanya berkat dengan doa dan ketekunan akhirnya percaya bahwa hingga saat ini sakit yang begitu lama Bung Lex bisa sehat, walaupun belum sehat sepenuhnya, tapi bisa menikmati kesehatan yang lebih bagus lagi ya Bung Lex ya. Doa itu adalah kekuatan saya dan firman itu juga adalah kekuatan saya. Tanpa firman dan tanpa doa saya tidak kuat hadapi bukan masalah, tapi tanpa firman saya menghadapi penyakit yang saya alami ini karena silih berganti penyakit yang saya alami, mulai dari darah tinggi. Bung Lex, sebelum kita lanjutkan, memang sih pemirsa ingin tahu siapakah Lexi Salok itu, wartawan senior Kota Kupang yang pernah juga berkiprah di salah satu media cetak swasta terbesar di NTT. Nah, Bung Lex mungkin melalui podcast kali ini bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa kita, pencinta kisah inspirasi Cendana TV, tentang siapa Bung Lex itu sendiri. Jadi baik, Om John, saya sebenarnya kalau Om John sebut bahwa wartawan senior Kota Kupang, saya tidak percaya diri saya senior, tapi kalau wartawan senior Victory News, iya, karena kami angkatan pertama Victory News. Dengan hadirnya Victory News tahun 2012, kami angkatan pertama dan saya salah satu wartawan yang bertugas di beberapa tempat. Yang pertama Sumba Timur, Kota Kupang, Sumba Timur, Kabupaten Kupang, TTS, dan kembali Kota Kupang jatuh sakit. Dan yang kemudian kalau terkait asal saya ini bapak mama saya di Desa Nubi-Nubi, Kecamatan Nubantenga, Kabupaten TTS. Niki-niki ya. Iya, dari Niki-niki. Lalu terkait dengan perjalanan hidup saya dalam sekolahnya, sekolahnya di Niki-niki semua. Di Niki-niki, SD Gemit Saukuna, SMP Negeri 1 Niki-niki. Sedangkan untuk SMA saya tidak sekolah SMA reguler seperti teman-teman lain, karena saat mau sekolah SMA waktu itu masih di kampung, pemahaman terhadap pendidikan tidak begitu bagus. Karena saya melihat beberapa kakak sepupu saya yang tamat SMA tidak PNS, lalu saya berpikir bahwa saya tidak mau sekolah SMA untuk bikin rugi orang tua. Lalu waktu itu lanjut sekolahnya di mana? Lalu bertepatan dengan saya punya teman angkatan kala itu, mereka sekolah SMA, saya tidak sekolah SMA, tapi begitu mereka duduk di SMA kelas 3, kepala sekolah SMA Negeri 1 Niki-Niki adalah Bapak Frans Lasa, yang beliau juga adalah Ketua Majelis Rayon di Gereja Betel Enomatani Niki-Niki, yang merupakan Ketua Majelis Rayon saya, dan beliau kenal. Lalu beliau di saat itu saya mengisi waktu untuk tidak sekolah SMA kala itu dengan Bapak Frans Lasa itu mengajak untuk kerja di kerja bangunan di Gereja Betel Enomatani. Kalau dari Kupang sini ke Niki-Niki, sebelum Pasar Impres Niki-Niki, Pasar Niki-Niki, sebelah kanan ada menara Gereja Betel Enomatani itu. Saya buruh bangunan di situ. Jadi buruh bangunan itu sebelum SMA? Sebelum Bung Lex lanjut SMA? Saya buruh bangunan di situ, sedangkan teman-teman saya saat itu mereka masuk SMA. Lalu saya kerja buruh bangunan di menara yang ada di pinggir gereja Betel Enomatani itu, dan teman-teman saya begitu pagi mereka pergi ke SMA, pergi sekolah, mereka melihat saya, dan pulang pun mereka melihat. Dan begitu bertepatan kala itu, begitu mereka kelas 3 dan ujian, tidak lulus, yang tidak lulus SMA di angkatan kami waktu itu
dari jumlah 121 orang kalau tidak salah ingat, 11 orang yang tidak 11 orang yang lulus. 2 teman akrab yang minta maaf kita tidak sebut nama, 2 orang yang bukan 2 teman akrab tapi 2 teman dari desa Nobi-Nobi sama-sama beda kelas dengan saya, satu angkatan beda kelas. Mereka lulus polisi, yang satunya tidak lulus, sedangkan satunya lulus, dan satunya sekarang yang satu yang lulus polisi itu sekarang puji Tuhan sudah dapat tahun 2024 mendapatkan berkat sekolah perwira dan lulus perwira, dan saat ini ada di Wengapung, Kabupaten Sumba Timur. Begitupun saya waktu itu kembali ke tadi, teman-teman yang ada di Niki-Niki, Kelurahan Niki-Niki datang sekolah di SMA Negeri Niki-Niki, mereka melihat saya ada di Menara. Lalu ada satu teman sudah almarhum Yorisa atau Arisa Tualaka di Niki-Niki, di pasar rumahnya di pasar Niki-Niki saat ini, yang sudah almarhum. Dia melihat saya setiap hari kerja di situ. Nah, bertepatan dengan itu, saya tidak sekolah. Dia tidak tahu kalau saya sekolah karena saya kerja bangunan. Lantas, begitu teman-teman sekolah SMA dan mereka kelas 3, saya diakomodir, dipanggil Pak Kepala Sekolah dan suruh sekolah pakai C. Pakai C kala itu kami angkatan pertama, 37 orang dari kelompok Mawar SMA Negeri 1 Niki-Niki, itu 37 orang. Saya dari 37 orang itu kelulusan waktu itu SMA reguler 121 orang yang lulus cuma 11, sedangkan kami pakai C 37 orang cuma yang lulus 5 orang. Salah satunya adalah saya pakai C. Jadi Bung Lex waktu itu SMA-nya tidak ikut SMA reguler tapi pakai C. Lalu setelah SMA Bung Lex lanjutkan kuliah di Kupang. Tapi sebelumnya Bung Lex, kalau boleh tahu saat ini kan Bung Lex itu kan seorang jurnalis. Nah, pemirsa mau tahu ini, itu cita-cita menjadi jurnalis itu sejak kapan? Itu terbangun sejak kapan? Atau mungkin melihat teman atau orang lain yang, atau mungkin saudara atau kenalan yang menulis lalu tertarik mau jadi jurnalis? Baik teman John, ini pertanyaan yang bagus untuk saya bisa jawab dan saya bisa bercerita. Kalau saya datang kuliah, datang Kupang, dan saya tidak berpikir untuk kuliah karena satu tidak punya ijazah SMA, jadi ijazah pakai C saja. Jadi tidak berkeinginan untuk kuliah begitu. Tidak berkeinginan karena selain tidak ada modal ijazah untuk sekolah reguler, tapi puji Tuhan, seperti kata atau bahasa rohani bilang apa, yang tidak diminta saja dikasih, kalau diminta pasti dikasih. Itulah kebaikan Tuhan. Begitu datang Kupang dengan ijazah pakai C, datang sampai di Kupang, bertepatan dengan Tante meninggal di Waipura, Tante Nenoliu meninggal di Waipura di Kampung Timur. Saya pergi dan kenal, lalu Tante meninggal itu ada 2 adik yang masih kecil. Ada adik Evi, adik Ivi Nenoliu, adik Ever. Lantas Om mau pergi kerja, siapa mau dengan mereka? Maka saya yang temani sejak 7 Februari 2006 sampai 7 Juli 2006. Saya temani mereka, yaitu merawat, kasih mandi, masak. Om pergi kerja, saya jaga mereka, bertindak sebagai ibu. Lalu di rumah itu halaman Om tidak luas, namun saya punya ketertarikan dalam urusan bunga-bunga karena saya dulu di. Jadi ceritanya Om Lex ini, Bung Lex ini suka bunga-bunga juga. Bunga ini sebenarnya bukan, kalau bunga suka bunga itu nona-nona, tapi kalau beta, kalau saya suka merawat tanaman. Saya
terbiasa dari mama angkat yang ada di Niki-Niki, sudah ada almarhum Mama Nina Laiwado yang semasa hidup dan kami tinggal di rumah Mama Nina. Mama Nina itu hobi merawat bunga, lalu saya punya ketertarikan mengurus bunga, itu satu kepuasan. Lalu begini Bung Lex, bisa ceritakan bagaimana bisa sampai kuliah padahal waktu itu hanya bermodalkan ijazah paket C tetapi bisa kuliah, bisa ceritakan sedikit? Jadi terima kasih Om John, pertanyaan ini melalui pergumulan doa saya datang dan paket C, tapi begitu saya mau keluar dari kampung halaman di Desa Nobi-Nobi, mama yang notabene saya punya mama kandung ini buta huruf. Tapi mama punya didikan itu adalah ingat. Rajin menghasilkan berkat, sedangkan malas menghasilkan kesusahan. Dan itu saat saya pamit 6 Januari 2006, mama ingatkan bahwa ingat rajin itu membawa kita untuk hidup baik, tapi kalau kita miskin, kita malas, kita akan miskin. Jadi itu pesan mama lah yang memotivasi, menguatkan, mengingatkan untuk dan saya jujur, mama buta, beta punya mama, saya punya mama buta huruf. Motivasi atau didikan mama itu sangat luar biasa untuk saya pegang, dan melihat dari contoh sejumlah orang yang merantau, saat pulang merantau 1 minggu, 1 hari, 2 hari itu dalam tanda kutip mau menikmati rokok, mau isap rokok, itu rokoknya rokok mahal, tapi setelah 1 minggu itu kembali ke gulung dan lontar. Jadi saat saya berangkat dari kampung, saya janji di saya punya diri bahwa saya akan pergi dan pulang beda dengan yang orang lain. Jadi lalu itulah yang memotivasi saya datang Kupang dengan berusaha, walaupun datang dan pakai C, tapi puji Tuhan untuk bisa berubah dari yang semulanya ijazah pakai C tapi bisa sarjana, dan puji Tuhan lewat karya jurnalis saya bisa berkesempatan mewakili NTT dan ikut kegiatan jurnalis kebudayaan di Istana Bogor kala itu, dan sebagai orang pakai latar belakang paket C dari kampung, bangga karena injak Istana Bogor sampai di ruang kamar atau ruangnya Pak mantan Presiden IR Soekarno yang koleksi sejumlah koleksi antik luar biasa. Jadi setelah selesai kuliah di Ungrisa, Fakultas Hukum, lalu Bung Lex memutuskan untuk bergabung ke dunia jurnalis. Jadi setelah itu kira-kira tadi Bung Lex belum jawab, apa motivasinya sehingga mau menjadi jurnalis, tidak mau menjadi PNS begitu, atau pekerjaan lain? Terima kasih Om John, pertanyaan ini bagus. Saya bukan habis wisuda baru, setelah wisuda dapat gelar baru mau jadi wartawan. Karena berarti sewaktu masih kuliah sudah menulis ya? Saya masih kuliah sudah menulis. Dan Om John sekaligus dengan orang-orang yang akan nonton video ini, saya jatuh cinta dengan dunia jurnalis itu dari SD kelas 5. Itu karena apa kalau boleh tahu? Kelas 5 saya jatuh cinta dari kejadiannya lengsernya Presiden Soeharto, di mana saat itu saya nonton breaking news, demo besar-besaran, wartawan gampang ketemu, Berarti ceritanya ini jatuh cinta dengan dunia jurnalis itu waktu lengsernya Orde Baru begitu. Lengsernya Orde Baru,
gampang-gampangnya wartawan bertemu dengan sejumlah pejabat. Salah satu penyiar favoritnya saya waktu itu adalah Usi Karundeng, penyiar TVRI dulu. Oh ya. Itu Usi Karundeng. Kalau ke zaman sekarang ada salah satu TV swasta yang punya presenter luar biasa. Tapi di zaman itu adalah Ibu Usi Karundeng, wartawan TVRI. Jadi itu sebuah inspirasi waktu itu sehingga membuat Bung Lex ingin menjadi seorang jurnalis. Nah, kalau boleh tahu setelah waktu masih kuliah itu sudah terbiasa dengan menulis karya-karya, lalu kalau boleh tahu setelah itu Bung Lex bergabung ke media mana? Baik, terima kasih Om John. Semasa kuliah saya belajar pertama itu, boleh sebut nama media? Boleh, silakan. Saya bergabung pertama karena jatuh cinta dengan dunia wartawan itu dari SD kelas 5, dan gabung di media pertama itu adalah salah satunya adalah Radio Suara Kupang, sebagai kontributor Radio Suara Kupang yang tidak digaji. Tidak digaji. Freelance begitu. Freelance. Itu berapa lama itu? Karena saya ini adalah latar belakang orang yang hobi mendengar radio. Lalu pergi bermainlah di. Itu bukan karena itu penyiar yang TVRI itu sehingga bukan penyiar, tapi saya karena hobi mendengar radio, lantas saya bergabung semasa di Niki-Niki di kampung itu hobi dengar radio. Radionya ada di Keva, RPD Keva maupun Radio Tulip Keva, RPD Show. Datang sampai di Kupang ada radio Trilolog, RRI, Radio RPD Kabupaten Kupang, dan salah satu radio tempat kekasih hati menyiar itu Suara Kupang. Bukan Suara Kupang, Radio Kasaria, Kasaria FM di Kolua, yang tempat istri menyiar di situ dan bertemu istri di situ. Oh, bertemu kekasih di situ. Jadi ini bermula dari kecintaan juga terhadap radio sehingga akhirnya memutuskan untuk awal karir jurnalisnya itu di Radio Suara Kupang. Nah, setelah itu dari situ melamar kemana lagi? Masih tetap jurnalis. Jadi awal mula menulis berita itu adalah di Radio Suara Kupang, dan guru jurnalis itu adalah Pak Kakak Rusdi Maga alias Pak Rusdi Maga, karena beliau juga merambat guru. Yang sekarang pemretnya Sonar News. Oh, itu senior ya? Bukan senior, tapi guru jurnalis. Saya menulis berita pertama kali karena beliau itu yang. Itu kalau boleh tahu tahun berapa itu, Bung Lex? Sekitar tahun 2007. Berarti waktu itu tuh media masih sangat terbatas. Belum banyak ya, masih banyak radio, media elektronik dan juga cetak saja ya waktu itu. Cetak saja, tapi saya bukan reporter aktif, saya kontributor yang datang dari rumah datang kampus. Kala itu masih kuliah, dari rumah datang kampus. Saya masih ingat berita pertama saya tulis itu adalah, bukan tulis, tapi berita pertama saya SMS ke redaktur Radio Suara Kupang itu kecelakaan di Pohon Duri. Oh, itu masih ingat jelas. Itu karya pertama itu ya. Karya pertama itu karena datang dari rumah dari Pasir Panjang sampai di situ ada orang celaka. Sampai di situ ada kecelakaan antara motor dengan auto. Saya SMS itu belum punya dasar 5W 1H. Jalannya SMS pertama plat motor, plat auto, kemudian kondisi saya gambarkan tempat kejadian perkara. Saya SMS, yang kebetulan kala itu karena hobi dengar radio dan saya pergi main-main di Radio Suara Kupang, kala itu juga bertemu lah salah satu teman. Kalau boleh tahu waktu itu SMS kisah itu memang itu informasi sengaja atau memang ingin mau jadikan berita? Lalu bagaimana rasanya ketika perdana berita itu ditayangkan oleh perdana berita itu? Rasanya bagaimana, rasanya? Jujur sebagai orang yang dari kampung yang
hanya dengar-dengar radio saja, tapi begitu nama disebutkan radio Suara Kupang kala itu format berita yang setiap jam ada berita, SK terkini namanya, cukup bangga ketika dengar, karena bacaan beritanya adalah kontributor dari Kupang, dari kota Kupang, kontributor Suara Kupang Lexi Salop melaporkan. Wah, itu bangga sekali itu. Bangga sekali, dan ketika itu ada teman SMP yang kuliah di sini dan dia dengar itu. Lalu dia langsung SMS, "Woi Bu, itu Bu yang ini sudah di wartawan di Suara Kupang." Jadi saya tidak, karena belum pede juga, jadi saya bilang, Dari masih malu-malu begitu. "Kalau bukan beta kenapa, dan kalau beta kenapa?" Dia bilang, "Oh Ibu, kalau Bu." Jadi semacam baru semester 2. Jadi Bung Lis semacam masih malu-malu dan tidak percaya diri karena belum tahu teknik jurnalis. Lalu setelah dari Suara Kupang Radio, dengar-dengarnya Bung Lex bergabung juga di salah satu media cetak terbesar di Kota Kupang. Kalau boleh tahu itu sejak kapan dan jadi apa itu? Om John sebelum sampai di media cetak, kalau dulu kan bukan seperti sekarang untuk media online berserakan di mana-mana, menjamur di mana-mana. Kalau dulu itu media mingguan. Itu saya waktu itu setelah dari Radio Suara Kupang berkenalan dengan Pak Martin Tualaka, minta maaf Pak Martin Tualaka, yang beliau adalah mantan anggota DPR Kabupaten TTS dan mengajak untuk gabung di media mingguan Hukum dan Kriminal Jakarta, dan disitulah saya awal menulis pertama di berita di koran mingguan. Itu kira-kira berapa lama di koran? Berita mingguan kala itu bukan, memang transisi dari media cetak ke media online ini cukup dinamis. Media mingguan itu kecintaan saya dengan dunia jurnalis. Saya sempat bergabung kurang lebih 6 bulan, tapi di saat media mingguan itu kita harus jual koran dulu baru bisa dapat uang. Reporter sekalian broker juga. Koran juga. Nah, saya waktu itu saya sempat biasanya hari Sabtu dulu kan bukan 5 hari kerja, tapi 6 hari kerja saya sempat curi waktu dan pergi liput di Soe kala itu, dan saya belajar banyak dari Soe, dari wartawan mingguan, Radio Suara Kupang, Radio Sahabat FM Noel Baki, kemudian ke Progresif Jaya, koran mingguan Progresif Jaya, yang dimana waktu lalu kenal dengan Pak Ferry Kase, mantan anggota DPR RI. Pak Ferry Kase kenalan dengan orang yang punya media mingguan, dan bangga di zaman dulu itu. Berarti Bung Lex ini termasuk melanglang juga di banyak media ini untuk mengenal jurnalis ini ya? Kalau untuk melanglang yang dulunya awal dari Suara, bukan tertarik dengan presenternya itu, tertarik dengan presenter dan tertarik bahwa tidak mau sekolah SMA karena kakak-kakak sepupu tidak PNS. Itu berbalik terbalik 100%, 100 derajat. Karena apa? Karena dari yang mau jadi PNS, ketika jadi wartawan tidak mau lagi jadi PNS. Dan yang lebihnya lagi itu adalah gangguan uang di wartawan itu. Contoh istilah kawan-kawan di lapangan, mungkin ada istilah ketika ada kasus ini, itu saya cukup diganggu, tapi tidak terganggu dengan Bung Lex. Kalau boleh tahu, setelah beberapa media akhirnya juga resmi berlabuh di salah satu media, kira-kira media apa yang sampai akhirnya
berhenti karena sakit? Itu di media apa sebelum? Terima kasih Om John. Pertanyaan ini dari media elektronik berupa radio, datang media mingguan, datang di saya di Victory News dari awal sebagai wartawan angkatan pertama Victory News yang ditugaskan di Itu tahun berapa itu, Bung? 2012. Itu awalnya Bung Lex ditempatkan di mana? 2012 saya belum wisuda. Oh, belum wisuda waktu itu? Belum wisuda, saya sudah lamar ke Victory News? Sudah gabung di Victory News sebagai wartawan angkatan pertama. Kemudian saya tugas di Kota Kupang. Kemudian bukan saya ditempatkan, tapi saya minta untuk belajar di daerah lain. Saya minta tugas di Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Di Wengapu berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Saya pulang Kupang karena saya pulang untuk urus wisuda. Setelah pulang Kupang urus wisuda, karena saat itu belum wisuda, jadi pulang Kupang wisuda. Habis wisuda ditugaskan ke Kabupaten Kupang. Ditugaskan ke Kabupaten Kupang dan selanjutnya ke Kabupaten TTS. Tugas di Kabupaten TTS sekaligus di Kabupaten TTS itu sudah mulai kerja politik. Kalau investasi politik. Kalau boleh tahu di media harian Victory News itu berapa lama Bung Lex berkarya? Media harian Victory News itu terhitung SK diterima sebagai karyawan Victory News tahun November 2011. Sedangkan eksisnya Victory News itu di Februari 2012 dan kedatangan Om John hari ini sebagai kado Victory News kemarin ulang tahun Victory News. Oh, jadi ini bertepatan juga ulang tahun Victory News. Ini adalah prokes, ini adalah kado ulang tahun Victory News kemarin. Sebagai wartawan Victory News, Bung Lex ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Victory News. Ya memang sudah tidak se-eksis dulu lagi karena sekarang orang lebih senang baca berita-berita online. Jadi kalau boleh tahu Bung Lex berapa lama berkarya di Victory News? Dari 2011 tercatat sebagai karyawan sampai 2021 bulan Februari baru saya dirumahkan karena jatuh sakit 2018. Lantas saya juga bersyukur dirumahkan, tidak terbeban lagi mata gaji untuk menulis berita ganggu kondisi kesehatan yaitu otak. Sehingga saya jujur kemarin waktu lalu mantan Pemret yang sekarang pemimpin umum Victory News Patrice Buick berkunjung di sini juga. Tanya kabar, saya bilang saya bersyukur karena saya dirumahkan lalu tidak makan gaji, kemudian terbeban untuk menulis berita. Jadi pemulihan saya jauh lebih bagus. Lalu kalau boleh tahu ini untuk dunia jurnalis ini Bung Lex, karya apa yang paling terkesan dalam hidup atau seorang jurnalis untuk khususnya Bung Lex? Apa yang pernah ditulis dan merasa bahwa itu karya paling terkesan dalam hidup? Terima kasih Om John yang masih membekas sampai hari ini. Yang memang ketika saya dirumahkan lalu adik laki-laki keempat masuk Victory News dan prestasi sampai dia berhasil diapresiasi keluar jalan sampai di Inggris. Saya hanya prestasi berita yang membuat kebijakan pemerintah mempengaruhi kebijakan pemerintah itu satu. Tulisan investigasi saya karena saya pernah mengikuti jurnalis investigasi dari Tempo. Lantas mendapat ilmu, saya menulis tentang saya investigasi terkhususnya investigasi pitrat Kota Kupang yang jadi pitrat Kota Kupang itu yang waktu itu masih ramai itu Bung Lex itu investigasi soal itu, investigasi tentang
aktivitas ganda di Peter Oh, Putra jadi Peter Plus di Kota Kupang. jadi waktu itu Bung Lex investigasi karena mencurigai Bukan adanya mencurigai, tapi indikasinya begitu ya? dugaannya ada ada aktivitas ganda. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu sahabat kita, teman saya juga, ini jurnalis angkatan tahun 2011 yang juga melanglang buana di beberapa media, baik itu media elektronik, mingguan dan juga harian, dan banyak karya yang diciptakan melalui tulisannya. Dan Bung Lex ini juga terkenal dengan salah satu tulisan-tulisannya yang juga sangat mengkritik tentang pembangunan di berbagai daerah. Nah, seperti apa kisahnya? Kita tetap akan mengikuti kisah Bung Lex ini yang sangat menarik, bahwa dengan begitu kecintaannya terhadap media, akhirnya Bung Lex itu jatuh sakit di tahun 2018, dan akhirnya dirumahkan. Dan begitu mengesankan bahwa sakit penyakit yang diderita oleh Bung Lex, salah satu jurnalis Kota Kupang ini, jika dikisahkan itu sangat berat, artinya stroke berat, yang lumpuh total. Tetapi dalam kisah ini bahwa Bung Lex dengan segala ketekunan dan kepercayaan bahkan doa, dia berhasil melewati semua masa-masa pencobaan ini. Nah, masa-masa kritis ini. Ya, Bung Lex bisa menceritakan kepada pemirsa bahwa seperti apa kisah yang Bung Lex alami semasa sakit ini, atau Bung Lex bisa menceritakan sedikit awal mula menderita sakit ini sehingga sampai lumpuh. Jadi Om John, pertanyaan ini saya mau bilang bahwa ini akibat dari sakit ini, ada akibat dari gaya hidup sehat yang tidak baik. Yang pertama, sebagai wartawan, kenalan cukup luas. Yang kemudian untuk makan minum, gaya hidup itu terjamin tanpa diminta orang kasih. Miras, makan, salah dalam perjalanan hidup sebagai wartawan, yang mana kurang istirahat, padahal keseimbangan hidup itu Tuhan sudah atur, siang kerja malam tidur, tapi jurnalis itu siang kerja malam kerja. Jadi kalau boleh dibilang bahwa sakit yang Bung Lex alami ini karena kurang mengatur pola istirahat, makan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya Bung Lex harus jatuh sakit. Tetapi kalau gaya hidupnya yang berbeda, mungkin mabok, miras dan lain sebagainya. Tapi sebelum tadi saya sempat dengar bahwa sebelum Bung Lex jatuh sakit pernah berkecimpung dalam dunia politik, bahkan pernah caleg ya. Ya, baik, terima kasih Om John. Kalau terkait itu, saya untuk politik karena sudah kerja di lapangan dari 2012 di Kabupaten DTS, dan berpikirnya bahwa filosofi menanam pasti menuai. Saya sudah kerja dari tahun 2012 di Dapil 3 Kabupaten DTS dengan berbagai hal saya lakukan di Dapil, dan jatuh sakit pun nama sudah DCT 2018 bulan Juli itu sudah DCT, dan saya sudah ada nomor urut. Lalu pemilihan tahun 2019 saya dapat suara karena saya sudah kerja dari tahun 2012 dengan berinvestasi. Investasinya tidak seberapa, memang tidak seberapa mungkin bagi orang lain, tapi jujur saya bisa kerja 2012 dipercaya masyarakat ya. 2012 sudah kerja, dan bukti dari saya berinvestasi itu sedikit suara pun waktu lalu ketua partai datang jenguk dengan rombongan memberitahu bahwa saya sempat dapat suara 179 atau 79, tidak ingat lagi karena sudah. Jadi Bung Lex waktu sudah ditetapkan sebagai daftar calon tetap, terus nomor urut 8 dan bahkan sampai tapi itu sudah jatuh sakit, akhirnya segala aktivitas kampanye atau sosialisasi ke masyarakat tidak pernah Bung Lex lakukan. Kalau saya
benar karena sudah jatuh sakit, jadi tidak mungkin turun sosialisasi. Tapi karena saya sudah menanam, maka akhirnya saya tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Baik, pemirsa, Bung Lex ini juga selain berkecimpung dalam dunia jurnalis, dia juga pernah mencoba menjadi seorang caleg dari TTS, Dapil 3, walaupun dengan kondisi yang sudah sakit, tetapi masyarakat TTS masih percaya Bung Lex sebagai salah satu wartawan yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, Bung Lex, kita kembali ke tadi, belum Bung Lex jawab bahwa bisa menceritakan kepada pemirsa bagaimana atau pernah atau kisahnya jatuh sakit ini, sehingga masyarakat atau pemirsa kita bisa tahu bahwa awal Bung Lex mengalami sakit. Jadi baik, terima kasih Om John. Awal jatuh sakit ini karena selain pola makan minum, pola hidup saya tidak baik, karena caleg lantas tidak cuti kantor, tidak cuti sebagai wartawan, siang kerja wartawan, siang liput lapangan, dan ambil waktu, curi waktu untuk pergi pulang sore untuk liput berita, bukan liput berita, kerja di dapil, kunjungi konstituen di dapil dari Kecamatan Niki-Niki, Kecamatan Amnuban Tengah, Kecamatan Ainina, Polen, Amnuban Timur, Faut Molo, dan medannya cukup berat. Jadi akhirnya dengan capek dan juga aktivitas yang tinggi, ya capek akibat gaya hidup yang juga tidak teratur, jatuh sakit. Lalu berapa lama waktu itu setelah sakit dirawat, berapa lama sehingga saya sesuai dengan cerita istri dan keluarga sempat koma 9 hari karena ada di rumah sakit koma 9 hari karena akibat pembuluh darah pecah. Oh, sempat pembuluh darah pecah. Ada dioperasi juga, Pak? Dioperasi, dipotong bagian leher, perut maupun kepala. Tapi sampai hari ini saya mau bilang bahwa perawatan medis waktu itu 9 hari iya, tapi setelah pulang sampai di rumah, perawatan medis tidak ada efeknya bagi saya, walaupun obat bagus untuk orang lain pakai, bagi saya tidak bisa. Jadi apa yang membuat Bung Lex yakin bahwa bisa sembuh walaupun tanpa menggunakan medis lagi? Saya imani dalam nama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus pasti bangkitkan saya walaupun dengan perlahan-lahan, dan saya bersyukur juga saya melihat kemuliaan Tuhan dari keadaan ini dengan membaca firman Tuhan, Perjanjian Lama ulang kali ke-12, Perjanjian Baru kali ke-26, dan puji Tuhan saya sudah bisa mengarang lagu sesuai saya punya pergumulan hidup dengan firman. Tanpa firman saya tidak kuat, tapi karena firman Tuhan saya dikuatkan. Lalu saya imani bahwa ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Contohnya Pak mantan gubernur datang jenguk, dan saya minta untuk istri yang adalah PNS di Kabupaten Kupang pindah datang di provinsi. Pak Gub dengan tegas tolak, itu Jakarta Bogor kok, dekat kok. Dan dilawan dengan doa, puji Tuhan, begitu saya dirumahkan Februari 2021, bertepatan dengan istri pindah datang ada di Kota Kupang. Jadi akhirnya dengan doa akhirnya istri bisa mutasi dari Kabupaten Kupang sudah pindah datang di Kota Kupang. Dan poin transportasi yang 1 bulan 1 juta, hampir 1 juta, karena di Kabupaten Kupang bukan di Welamasi tapi di Silu, karena sebagai penyiar di RSKK Kabupaten Kupang yang kemudian sudah ada di Kota Kupang. Dan bersyukur lewat kesempatan ini juga semoga orang-orang yang peduli dengan saya datang mendoakan, maupun yang datang dengan kunjungannya berupa motivasi maupun kunjungannya lewat kiriman berupa uang. Saya bersyukur puluhan juta sejumlah kawan yang dulunya sekedar kenal selo begitu
mereka sangat peduli dan membagikan berkat tanpa diminta maupun diminta puluhan juta, sedangkan yang dulunya akrab dan ini puji Tuhan saya terberkati lewat firman bahwa ketika jatuh sakit dan jatuh susah pasti ditinggalkan orang-orang dekat, dan saya alami karena ada sejumlah orang yang dulunya dekat dan saya berjeri lelah mengurus mereka, membantu mereka sampai hari ini tidak. Seperti saya, ini hari baru datang ya Bung Lex. Kalau sampai hari ini baru datang karena tiket pesawat mahal. Baik, Bung Lex ini mengalami sakit yang sangat berat, bahkan lumpuh total. Tetapi dengan berbagai ketekunan dan doa, akhirnya Bung Lex mendapatkan kekuatan hingga melewati semua masa cobaan ini dengan tenang. Nah, ada satu hal yang menarik dalam kisah inspirasi ini, pemirsa, bahwa di tengah pemulihan kesehatannya, di tengah Bung Lex menderita sakit, dia tidak henti-hentinya menciptakan lagu. Selain karya jurnalis, juga dia menciptakan berbagai macam lagu yang sudah tersebar di media sosial. Bukan begitu ya Bung Lex? Akhirnya Ya, ini lagu-lagu ini yang diciptakan oleh Bung Lex sebagai suatu inspirasi bahwa sebuah perjuangan hidup tentunya membutuhkan kesabaran dan ketenangan untuk kita bisa melewati semua. Dan ini, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala tantangan hidup perlu kita harus lewati dengan ketenangan dan keyakinan yang tinggi. Baik, Bung Lex, kalau boleh tahu, beban ini sangat berat. Yang pertama bahwa setelah Bung Lex sakit sebagai suami, tentunya lepas dari pekerjaan dan penghasilan, dan saat ini semua diambil alih oleh ibu. Artinya makan minum, semua pekerjaan. Seperti apa perasaan Bung Lex? Om John, pertanyaan yang sangat-sangat mengganggu kalau saya mau jawab ini. Tapi sebagai manusia mengganggu, tapi saya yakin dan percaya kepada Tuhan yang beta percaya selama ini. Tuhan Yesus itu tidak menjanjikan air tenang pada rumput hijau, tapi menyertai. Sesulit apapun yang saya hadapi, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Yang mana ketika saya meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Jadi doa adalah kekuatan saya dan firman adalah kekuatan saya. Dan saya mau bilang ke penonton semua bahwa mungkin yang selama ini dapat komunikasi dengan saya via telepon, Facebook, saya minta maaf kalau terkadang saya salah respon karena gangguan sejak sakit itu otak, jadi terkadang salah nyambung. Dan anak saya sendiri juga dia bilang saya bahwa bapak ke nona-nona. Jadi Dan saya malu, tapi penurunan ingatan otak yang salah respon. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pasti ada waktunya untuk saya dipulihkan. Dan saya sudah memilih 2019 dapat suara. Orang-orang partai datang kasih tahu, ketua partai dengan teman-teman caleg datang kasih tahu bahwa dapat suara. Tapi saya sudah memilih 2021. 2020 saya lepas dunia politik, 2021 saya lepas dunia tulis berita, dan saya sudah memaknai hidup. Saya bersyukur untuk kedatangan Om John hari ini. Saya bisa berbagi cerita dengan saudara-saudara yang seiman maupun tidak. Mohon maaf kalau cerita ini terkesan rohani lebih, tapi itulah saya punya pergumulan hidup. Tanpa firman saya tidak kuat, tanpa doa saya tidak kuat, karena doa dan firman yang menguatkan. Kemudian tanpa yang saya percaya juga, Tuhan itu kalau tidak diminta saja Tuhan kasih, kalau minta Tuhan pasti kasih. Jadi seperti Om John hari ini datang itu tidak sembarang, tapi melalui Om John sempat janji minta maaf. Om John janji PHP ya. PHP berapa kali ini? PHP 3 kali. 3 kali. Kalau ini hari keempat ya, Firman bilang apa? Bersabar dalam menderita dengan saya harus tetap bersabar. Tapi untuk mendatangkan Om John, dalam firman Tuhan mengingatkan saya untuk berdoa dan bersyukur.
Akhirnya saya Saya hari ini bersyukur hari ini bisa jawab semua kerinduan. sudah muncul dengan bersedia untuk saya bisa berbagi cerita dengan orang-orang yang akan menonton dari YouTube Om John, dan semoga terberkati, terkhusus orang-orang yang menderita dalam keadaan sakit maupun keadaan susah apapun. Tidak usah putus asa, tidak usah ragu, tapi yakin dan percaya kepada Tuhan, berdoa. Karena saya akui bahwa kalau banyak kawan yang datang jenguk dan bilang bahwa ini saya punya penderitaan ini ada kuasa dunia, kuasa gelap. Memang sebagai manusia mencurigai, berpikir sama dengan teman-teman, tapi sudahlah. Kalaupun ada kuasa dunia, kuasa gelap dari orang-orang tertentu yang sebelumnya sakit hati dengan saya lewat pemberitaan ataupun karena kompetisi politik, itu urusin dia dengan Tuhan. Saya imani itu urusan dia dengan Tuhan, tapi saya yakini bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami tidak melebihi saya punya kemampuan. Buktinya sampai hari ini saya masih ada dengan keadaan yang berubah dari hari ke hari. Sebagai manusia kesal, kecewa dengan keadaan ini, masa orang lain sembuh saya tidak bisa, tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa bersabar dalam menderita dengan sabar. Jadi saya bersabar, dan contoh seperti Bung John hari ini datang juga. Bung John janji 3 kali tidak tepati, dan baru kali keempat, tapi itu dilawan dengan doa. minta maaf. Tidak apa. Sebagai kawan, artinya Ini saya sakit. jadi dulu artinya kita dalam dunia jurnalistik, saya juga wartawan sesama di Deskota waktu itu, dan selalu bersama-sama dalam tugas liputan. Pada akhirnya juga saya PHP Bung Lex, dan hari ini baru saya tepati janji, artinya mengobati rasa rindu. Saya juga sangat rindu terhadap Bung Lex, dan ingin tahu kisah Bung Lex seperti ini, sakit seperti ini, dan mungkin Bung Lex juga bisa berbagi kepada pemirsa, mungkin ada kisah-kisah lain selama pergumulan dalam sakit penyakit yang diderita 7 tahun ini. Apa yang Bung Lex alami bisa berbagi dalam podcast kita kali ini. Om John, pengalaman yang saya alami dalam penderitaan ini sungguh sangat berat. Bung Lex cerita. Sangat berat karena silih berganti. Sakit penyakit ini cukup sangat berat karena sakit penyakit ini silih berganti. Yang pertama, darah tinggi, harus minum obat tensi, tapi begitu minum obat tensi banyak ginjal. Tapi untuk ginjal itu yang setiap malam saya harus kencing, minta maaf, buang air kecil itu 7-8 kali lewat pergumulan doa. Di 2021 8 batu ginjal keluar tanpa obat. Jadi yang semula 7-8 kali setiap malam buang air kecil sudah normal sampai hari ini. Yang kemudian dulunya biasa air liur, ngomong seperti ini nanti baju basah. Tapi karena pergumulan doa, saya setiap kali momentum ulang tahun keluarga, contoh ke Om John begini, saya tahu Om John punya ulang tahun, saya bersyukur lewat Facebook saya bisa tahu sejumlah teman keluarga punya ulang tahun, dan di saat ulang tahun itu saya berdoa imani, dan saya minta kado pemulihan. Batu ginjal 8 2021 keluar itu bertepatan dengan 2 teman akrab, satunya semasa di kampung Om Noventalan, dan satunya kawan kuliah kakak Dokter Atuwe yang sekarang di Sabo. Ulang tahun 2 orang ini bersamaan bulan November, saya dapat kado pemulihan ini. Sedangkan air liur yang semula mengalir itu di momentum ulang tahun pernikahan kami 2019 dan momentum ulang tahun anak, karena ulang tahun anak dan ulang tahun pernikahan kami, ulang tahun itu selisih 3 hari, tanggal 2 dan tanggal 5, dan puji Tuhan air liur sebelumnya yang mengalir sampai basah baju stop sampai hari ini. Yang kemudian
kemarin ulang tahun Victory News, selain hari ini kadonya Om John datang sebagai teman jurnalis, sebelum saya tidak bisa dengar bunyi musik di lingkungan yang volume non-stop, tapi ulang tahun Victory News kemarin saya dapat kado pemulihan. Begitupun 2021 bulan Februari seperti ini, kado HPN Hari Pers Nasional saya dapat pemulihan dengan saya bisa tidur tenang. Tidak ini. Memang saya harus bilang bahwa proses yang saya jalani ini cukup berat, yang mana silih berganti, tapi karena firman yang menguatkan, dan firman itu dibuatlah dalam lagu, dan puji Tuhan lagunya sudah jadi di YouTube. Nanti Om John kalau postingan ini boleh ambil yang itu dan biar orang nonton sekalian firman itu. Yang kemudian kerinduan untuk bertemu dengan orang-orang yang dulunya sehat, sama-sama di lapangan untuk bertemu, itu seperti kita baru jatuh cinta pertama dan kangen betul-betul lalu tersiksa. Tapi untuk mengobati rasa kangen, rasa rindu itu, saya baca dalam firman Tuhan, dalam firman Rasul Paulus dalam pelayanannya ketika ingat jemaat pelayanannya, berdoa dan bersyukur, aman. Jadi saya pedomani dengan hidup saya ketika rasa rindu berlebihan, berdoa dan bersyukur. Seperti hari ini Bung John datang dan tersisa dari sekian banyak ratusan orang yang dirindu, tersisa satu orang teman kuliah, yakni Om Roni Talan dari Fakultas Ekonomi Unkris angkatan 2006 yang kondisi fisiknya tinggi besar, yang saya belum dapat kabarnya beliau di mana. Sedangkan semua itu sudah bisa berkomunikasi. Teman-teman yang di Maluku Utara, puji Tuhan 2 orang sudah berkomunikasi. Ada yang sudah datang jenguk, ada yang dapat komunikasi saja, puji Tuhan sudah terobati rasa rindu dan luar biasa. Apalagi hari ini sahabat karib yang dulunya pernah bikin kasus di kota lewat pemerintahan sudah datang dan bernostalgia, sekaligus saya bisa dapat bercerita dan sekaligus dapat oleh-oleh rohani dari kawan lama yang lama tidak bertemu. Semoga Tuhan memberkati Om John dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan sebagai bapak, yang kemudian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Tuhan berkati. Salam ibu dan anak-anak. Baik, terima kasih Bung Lex. Mungkin di akhir dari podcast kita hari ini, Bung Lex, apa harapannya? Baik, Om John, kalau harapan pribadi, saya harapkan Tuhan mengampuni saya punya salah dosa, sehat, dan bergabung di dunia jurnalis yang dikenal sebagai wartawan frontal karena tidak mau tawar-menawar atas kebenaran, sehingga menulis berita sampai menghakimi sejumlah orang untuk masuk penjara. Jadi saya minta maaf orang-orang yang saya sakiti. Saya mohon ampun karena idealisme saya seperti itu, dan saya bersyukur lewat proses pandemi, musibah pandemi ini, banyak media online yang banyak renungan firman Tuhan yang tersebar di media online, dan saya diteguhkan lewat ibarat online. Salah satu pendeta itu Pak Pendeta, bukan salah satu tapi Pendeta Bestron Yusuf Roni Merpaung, yang dalam ibarat mesbah doa paginya setiap pagi sejak Oktober 2021, saya setia mengikuti dengan tertib sampai
tahun 2025 terberkati karena ulasan-ulasan firman pasal per pasal dari Oktober 2021 sampai hari ini lumayan terberkati dan membantu saya untuk mengerti rema firman Tuhan. Lalu saya terberkati juga lewat pendeta Luther Dias dalam pelayanan ibadat mujizat paginya beberapa waktu lalu. Saya bersyukur juga ada beberapa hamba Tuhan lain yang lewat ibadat online-nya tidak ada yang sengaja buka HP, terlintas renungan di Facebook dan saya ikut. Lalu saya bersyukur juga lewat penderitaan ini saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya dapat menjadi berkat dapat menjadi berkat untuk orang lain, dan saya tidak tahu kalau itu adalah berkat Tuhan. Saya berpikir keahlian saya, tahu minta maaf karena otak terganggu, jadi saya berpikir bahwa itu kelebihan saya. Tapi melalui ibarat online Pak Pendeta Luther Dias dari ibarat mujizat pagi, saya dinubuatkan bahwa saya dipanggil untuk mendoakan orang, dan puji Tuhan sudah puluhan orang yang dilayani dari 0 sampai 5 tahun tidak memiliki momongan. Sudah puluhan, 23 orang dengan 25 anak. 25 anak. Pertama kali ada teman wartawan Timex yang teman akrab sama tugas di kota, dan beliau 3 tahun menikah tidak ada turunan. Kemudian dokter vonis bahwa tidak ada momongan karena istri keguguran, lalu ada gangguan pada janin. Tapi ketika disaran secara rohani, puji Tuhan mereka dapat kembar pertama kali, dan umurnya sudah 5-6 tahun, 2 cewek besar deh, dan ikutannya sudah 23 pasang dengan 25 anak. Jumlahnya 23 pasang dengan 25 anak, dan bersyukur beta atau saya bersyukur atas semua itu. Dengan kasih karunia Tuhan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan terima kasih hari ini Tuhan sudah antarkan Bung John sebagai teman yang dulunya kita menghakimi orang. Minta maaf kalau orang-orang hakimi, mohon maaf karena hidup waktu lalu karena idealisme, lalu itulah kami hidup di masa lalu, dan mohon ampun, mohon maaf. Terima kasih Bung John. Baik, pemirsa, inilah kisah seorang Leksi Salut, wartawan Kota Kupang yang mengalami sakit lumpuh kurang lebih 7 tahun. Dengan segala pergumulan doa dan harapan yang kuat, akhirnya Leksi Salut yang awalnya tidak bisa berjalan, akhirnya saat ini sudah bisa berjalan, dan dengan berbagai perubahan yang hampir dirasakan setiap hari. Semoga dengan kisah inspirasi wartawan kita yang satu ini, Leksi Salut, bisa memberikan kita harapan baru, khususnya bagi saudara-saudaraku yang sementara sakit, agar tetap mendapatkan harapan, dan jangan lupa tetap berdoa dan berharap pada Tuhan bahwa setiap mujizat pasti akan terjadi. Bersama saya John Tamonok, terima kasih saudara Leksi atas kisahnya hari ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi sesama kita di luar sana, dan semoga saudara Leksi bisa sehat-sehat selalu. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Bung Leksi. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Bung Leksi.